Halo teman-teman sekalian, saat ini saya akan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan data science. Kita akan berkenalan dengan apa itu data science. Ya, data science itu adalah satu profesi ya yang saat ini sedang booming ya, sedang hangat-hangatnya dibicarakan ya. Profesi itu sendiri namanya adalah data scientist ya. Nah, dan data science itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya big data. Ya, big data itu adalah kumpulan data yang sangat besar. Kita tahu sendiri untuk industri 4.0, orang justru lebih prefer untuk menambang data daripada menambang minyak. Karena data itu mempunyai suatu potensial yang sangat luar biasa dalam bisnis ke depannya. Nah, apa itu tugas data science ya? Nanti kita akan jelaskan. Seperti tadi, data scientist adalah sebutan bagi orang yang bekerja dalam menjadi data science ya, atau ilmuwan data. Nah, skill apa saja yang akan dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist yang bagus, yang baik ya? Harus ada terminologi ya yang dikuasai. Nah, apa saja dalam terminologi bisnis yang harus dikuasai dalam atau pada seorang data scientist begitu ya? Yaitu yang pertama adalah AI engineer ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kemudian big data ya, data yang sangat besar, kemudian big data architect, kemudian big data engineer, selanjutnya adalah business intelligence, business intelligence analytics, ada business intelligence consultant, kemudian ada data architects ya, data analysis, ada data analytics. Kenapa ada analisis, ada analitik, nanti akan saya jelaskan. Data engineer ya, kemudian data science sebagai domain dari data science itu sendiri ya, data scientist, database, kemudian full stack developer, insight. Kalau dalam bahasa Indonesia, insight ini berarti ilham ya. Machine learning engineer ya, kemudian ada user experience. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita memahami semuanya ya? Tentu teman-teman sekalian bekerja dalam sebuah perusahaan yang namanya bisnis ya. Dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah bisnis itu tentunya ada yang namanya data ya. Jadi di sini ada satu fungsi besar, kemudian di sini ada data ya. Data itu adalah segala sesuatu yang terekam, terrecord ya dalam sebuah perusahaan. Bisnis dan data ini di tengah sini ada kotak intersection atau irisan dari bisnis dan data ya. Tapi ada juga yang ada di luarnya di sini. Ada case studies. Misalkan kita bicara perusahaan, kenapa ya dia bisa collapse? Kenapa dia bisa bangkrut? Mungkin karena dia kurang modal, mungkin karena perencanaan marketingnya yang kurang. Itu adalah sebuah case study, ada studi kasus. Dan itu adalah kualitatif ya, yang tidak akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas nantinya adalah kuantitatif, karena data akan selalu berhubungan dengan kuantitatif, begitu. Nah, teman-teman sekalian, di dalam report ya, dalam sebuah data itu ada yang namanya visual report. Saya terangkan terlebih dahulu untuk timeline-nya. Ini ada sebuah garis, ini adalah present atau sekarang, kemudian ini adalah past ya. Sebelah kiri ini adalah past, masa lalu. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang di sini ada analisis yang kita sebut ya untuk masa lalu. Kemudian untuk masa depan atau future kita sebutkan analitik. Sebetulnya ini bukan sebuah konsensus atau kesepakatan secara global ya, tetapi kebanyakan perusahaan-perusahaan besar dalam aplikasinya menggunakan past sebagai analisis dan juga future sebagai analytics ya. Nah, di sini ada yang namanya business intelligence. Apa sih pekerjaannya business intelligence ya? Data yang sudah lalu ya, yaitu data past yang menjadi visual report itu oleh business intelligence itu nanti akan dibuat visualisasi. Visualisation-nya itu akan berupa grafik ya kan, akan berupa dashboard yang di situ bisa membaca apa yang terjadi di masa lalu atau past ya dengan data-data yang sudah ada.
Nah, kemudian di sini di present ke kanan ini adalah sebuah future-nya. Di sini ada yang namanya fungsi forecasting. Nah, teman-teman sekalian, dari kotak yang besar ini, data ini semuanya adalah tugas dari seorang data scientist. Jadi data scientist itu termasuk nantinya dia harus mengetahui data yang sudah lalu, ya, kemudian bisa menjadi seorang bisnis intelijen atau bisnis intelijen itu orang lain. Kemudian nanti datanya diberikan kepada seorang data scientist untuk melakukan forecasting. Kemudian skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist, ya? Yaitu pertama adalah statistik, ya. Statistik. Jadi teman-teman semua harus tahu, harus menguasai bagaimana ilmu-ilmu statistik, ya. Jadi harus memahami karena nanti akan berkaitan erat, ya, bagaimana deviasinya, ya. Selanjutnya teman-teman juga harus menguasai machine learning, ya. Nanti kita akan bahas juga dalam video saya yang lain tentang bahasa pemrograman Python yang biasa kita gunakan untuk nanti mengolah data, ya. Yang kita akan buat machine learning. Apa sih machine learning? Kenapa disebut machine learning? Ya, machine learning adalah mesin yang belajar, yang dia memang didesain seperti manusia, dia bisa belajar, ya. Dia bisa membuat forecast dari data yang sudah kita input dalam mesin itu, ya. Itu namanya machine learning. Kemudian ada advanced math, advanced matematika yang harus kita kuasai, ya. Teman-teman harus belajar tentang integral, ya, kemudian tentang fungsi, ya. Kalau di dalam ilmu ini, ya, dalam ilmu matematik, yaitu disebut dengan kalkulus, ya. Baik, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan data di dalam dua macam, ya. Ini sudah saya coret-coret supaya bagus karena ini untuk belajar saya juga waktu itu, ya. Ada data konvensional atau tradisional dan juga ada big data. Apa perbedaannya? Data di dalam data konvensional atau tradisional itu adalah data yang mungkin kita biasa temui di perusahaan-perusahaan yang mungkin skala datanya belum begitu besar, ya. Nah, di dalam data konvensional itu sendiri itu ada yang namanya data arsitek. Data arsitek itu seperti namanya, seorang arsitek dia mendesain data itu menjadi mudah dipahami, mudah dibaca. Kemudian oleh data arsitek, ya, kemudian oleh data engineer ini diekstrak menjadi data-data yang hanya dibutuhkan saja, ya, dipilih begitu kurang lebih. Kemudian database administrator itu yang berkaitan dengan maintenance datanya. Nah, data engineer itu tadi mengekstrak dari data arsitek yang sudah disusun menjadi data yang mudah dipahami dan kemudian sama business intelligence digunakan untuk menggunakan data itu dalam visualization-nya. Selanjutnya big data. Apa perbedaannya? Big data itu adalah sebuah data yang sangat besar, ya. Kata kuncinya ada di data yang sangat besar. Dia membutuhkan big data arsitek, ya, sama kurang lebih. Kemudian ada big data engineer. Kalau misalkan data konvensional mungkin ada ribuan data atau puluhan ribu data, mungkin kalau big data itu bisa jutaan atau bahkan miliaran data. Dan kata kuncinya lagi untuk big data ini rata-rata adalah real time, ya, real time. Itu yang menjadi big data. Mungkin di sini di data konvensional ini hanya dibutuhkan satu komputer aja untuk bisa melakukan komputasi. Tetapi kalau big data ini mungkin banyak sekali komputer, ya, atau banyak sekali server, ya, multi server. Itu yang karena memang datanya sangat besar, ya, tidak cukup untuk hanya menggunakan satu komputer yang canggih bahkan. Ya, kurang lebih begitu untuk jenis-jenis data. Baik, selanjutnya untuk data konvensional, ya, apa saja sih data konvensional? Ada yang namanya data keuangan akhir tahun, ya. Kalau saya dulu pernah bekerja di perusahaan distributor itu selalu ada. Kemudian ada data penjualannya.